Selamat datang di channel ini. Tempat kita selalu membedah fenomena hidup dengan lensa yang dalam dan terstruktur. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sensitif, namun krusial untuk dipahami. Psikologi keuangan yang diwariskan oleh 4 suku besar di Indonesia, Jawa, Minang, Batak, dan Bugis. Pertanyaan yang sering muncul adalah, di antara mereka, siapa yang paling cepat kaya? Namun, mari kita ubah perspektif itu. Kekayaan adalah hasil dari disiplin, kesempatan, dan keberuntungan yang semuanya dibentuk oleh cetak biru budaya yang kita bawa sejak lahir. Tidak ada jawaban tunggal siapa yang paling cepat karena kecepatan itu sangat individual. Sebaliknya, kita akan mencari tahu filosofi keuangan mana yang paling kuat, paling adaptif, dan paling unik dalam mendorong kesuksesan finansial jangka panjang. Kita akan membedah bagaimana sejarah, adat, dan sistem kekerabatan setiap suku menentukan bagaimana mereka memandang risiko, investasi, dan pengeluaran. Setelah menonton ini, Anda mungkin akan memahami mengapa cara orang tua Anda mengatur uang sangat berbeda dengan tetangga Anda. Dan yang terpenting, Anda bisa mengambil pelajaran terbaik dari keempat budaya ini untuk membangun kekayaan Anda sendiri. Siapkan diri Anda untuk perjalanan psikologis dan finansial yang mendalam. Mari kita mulai dengan suku Minangkabau. Secara umum, citra Minang dalam literasi keuangan nasional adalah pedagang ulung dan perantau sejati. Fondasi keuangan Minang ditopang oleh dua pilar utama yang sangat bertolak belakang sekaligus saling melengkapi, budaya merantau dan sistem kekerabatan matrilineal. Budaya merantau bukanlah sekadar pindah tempat tinggal, melainkan sebuah ritual psikologis yang memutus zona nyaman, memaksa individu Minang untuk mandiri secara finansial sejak dini dan memiliki toleransi risiko yang tinggi terhadap bisnis. Ketika seorang pemuda Minang memutuskan untuk merantau, ia membawa beban kehormatan keluarga dan suku, dan kesuksesan finansial di rantau adalah tiket pulang yang sah, bukti bahwa ia telah menjadi manusia dewasa. Gadang di rantau. Dorongan psikologis yang kuat ini menghasilkan etos kerja wirausaha yang eksplosif, seringkali dimulai dari nol dengan modal kecil, tetapi dengan disiplin tinggi terhadap perputaran modal, sebuah kebiasaan yang menjadikan mereka sangat dominan di sektor perdagangan makanan, tekstil, dan retail di seluruh Nusantara. Keberanian mengambil risiko finansial, mulai dari membuka warung di tempat asing hingga mengambil utang modal kerja, adalah hasil dari kesadaran bahwa kegagalan di rantau bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses yang harus ditutupi demi kehormatan. Jadi, jika kita bicara tentang kecepatan akumulasi modal melalui wirausaha, Minang memiliki keunggulan psikologis yang unik. Pilar kedua, matrilineal, justru memberikan pengaman finansial yang stabil dan memastikan stewardship atau pengelolaan harta keluarga yang bijaksana. Dalam sistem Minang, harta pusaka diwariskan kepada anak perempuan, dan secara adat, perempuan Minang memiliki peran sentral dalam mengelola aset dan keuangan keluarga. Hal ini bukan hanya sekadar hak waris, tetapi juga tanggung jawab yang dipegang teguh. Peran ini secara tidak langsung menuntut perempuan Minang untuk memiliki literasi keuangan yang baik, terutama dalam menjaga aset tanah dan rumah adat agar tetap utuh dan bermanfaat bagi kaumnya. Oleh karena itu, uang yang dihasilkan di rantau, harta pencarian, cenderung memiliki dua fungsi. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan keluarga inti di rantau, dan kedua, untuk investasi sosial dalam bentuk pembangunan masjid, sekolah, atau sumbangan di kampung halaman. Ini menciptakan siklus unik, merantau dengan risiko tinggi, menghasilkan uang dengan cepat, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk stabilitas sosial ekonomi di kampung halaman yang dikelola oleh garis ibu. Jadi, psikologi keuangan Minang adalah kombinasi unik dari agresivitas wirausaha di rantau dan konservatisme aset yang dijaga oleh sistem matrilineal. Mereka cepat kaya karena berani berdagang, dan kekayaan mereka lestari karena aset dasarnya terlindungi oleh adat. Beralih ke suku Batak, kita akan menemukan fondasi psikologi keuangan yang sangat berbeda.
yang berpusat pada etos kerja yang keras dan prioritas absolut pada pendidikan. Jika Minang identik dengan pedagang, Batak seringkali identik dengan profesional, birokrat, dan engineer ulung. Dorongan finansial Batak sangat dipengaruhi oleh konsep hasangapon, kehormatan, dan hagabeon, keberhasilan keturunan. Kesuksesan finansial tidak hanya diukur dari jumlah uang di rekening, tetapi dari status sosial yang dicapai dan kemampuan untuk menyelenggarakan upacara adat yang megah. Upacara adat seperti pernikahan atau kematian adalah ajang investasi sosial terbesar yang menunjukkan kemampuan finansial seseorang di mata komunitas. Ini menciptakan tekanan psikologis positif untuk bekerja keras dan mencapai posisi tinggi. Namun, cara paling mendasar orang Batak menginvestasikan uang untuk mencapai hasangapon adalah melalui investasi sumber daya manusia. Pendidikan adalah harta tak bergerak utama mereka, sering dianggap sebagai warisan paling berharga yang bisa diberikan kepada anak-anak. Orang tua Batak rela berkorban besar, bahkan berutang, untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik, termasuk hingga jenjang doktoral atau sekolah di luar negeri. Filosofi di baliknya sederhana. Ijazah terbaik adalah jaminan untuk mendapatkan posisi profesional bergaji tinggi, yang pada gilirannya akan menjamin keamanan finansial keluarga dan meningkatkan martabat suku. Ini adalah strategi kekayaan jangka panjang, menunda kesenangan materi saat ini demi aset intelektual anak yang nilainya akan berlipat ganda di masa depan. Secara psikologis, ini menghasilkan individu Batak yang sangat fokus pada karier, disiplin, dan memiliki kemampuan negosiasi dan komunikasi yang lugas, sebuah soft skill yang sangat berharga dalam dunia profesional dan bisnis. Berbeda dengan budaya lain yang mungkin menekankan kehalusan, Batak cenderung bersikap to the point dalam urusan bisnis dan uang, yang mempercepat pengambilan keputusan. Kecepatan kaya bagi Batak mungkin bukan tentang seberapa cepat modal terkumpul, melainkan seberapa cepat mereka mencapai puncak hierarki profesional dan politik yang memberikan akses kekayaan dan kekuasaan yang stabil. Jadi, psikologi keuangan Batak adalah komitmen tak terbatas pada pendidikan sebagai investasi, didorong oleh kebutuhan mendesak akan kehormatan sosial. Suku Jawa, sebagai kelompok etnis terbesar, memiliki psikologi keuangan yang berakar kuat pada nilai keselarasan, rukun, dan stabilitas. Filosofi keuangan Jawa seringkali tidak bersifat ekstrovert atau agresif, melainkan introvert, konservatif, dan berhati-hati. Kata kunci dalam psikologi keuangan Jawa adalah prihatin dan rimo. Prihatin berarti hidup sederhana, menahan diri dari gaya hidup mewah, dan fokus pada penghematan, sebuah bentuk disiplin finansial yang sangat efektif untuk membangun modal secara bertahap. Nerimo, menerima, sering disalahartikan sebagai pasrah, padahal dalam konteks ekonomi, ini adalah filosofi manajemen risiko yang menjaga seseorang agar tidak serakah, tidak mengambil risiko di luar kemampuan, dan tidak terlalu terikat pada materi, sehingga terhindar dari stres finansial yang berlebihan. Kekayaan yang ideal bagi orang Jawa adalah kekayaan yang tenang, stabil, dan tidak menimbulkan iri hati atau konflik sosial. Kekayaan yang berlebihan dan dipamerkan justru dianggap dapat merusak wibawa dan rukun dengan tetangga. Dalam hal investasi, orang Jawa secara tradisional cenderung memilih aset fisik berisiko rendah dan likuiditas rendah, seperti tanah atau properti, yang diwariskan turun-temurun dan memberikan rasa aman yang mendalam. Ajining diri sokolati, ajining raga soko busana, ajining lemah soko regane. Kehormatan diri dari ucapan, kehormatan raga dari pakaian, kehormatan tanah dari harganya. Mereka sering menghindari spekulasi pasar modal atau utang konsumtif yang berlebihan. Proses pengambilan keputusan finansial juga sangat dipengaruhi oleh musyawarah dan konsensus keluarga. Ada kecenderungan untuk melibatkan istri, suami, dan bahkan orang tua dalam keputusan besar, yang menciptakan sistem check and balance finansial yang kuat meskipun terkadang lambat.
Kecepatan kaya bagi orang Jawa adalah kecepatan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, bukan lonjakan mendadak. Kekuatan finansial mereka terletak pada fondasi yang kokoh, penghematan yang konsisten, dan kemampuan untuk hidup jauh di bawah kemampuan finansial mereka yang menghasilkan tingkat utang yang rendah dan ketahanan ekonomi keluarga yang tinggi, bahkan di tengah krisis. Jadi, psikologi keuangan Jawa adalah kekuatan dari kesabaran, konservatisme investasi, dan prioritas pada keamanan emosional dan sosial di atas ambisi materi yang mencolok. Terakhir, mari kita telisik suku Bugis yang dikenal sebagai pelaut dan pedagang maritim lintas batas. Psikologi keuangan Bugis didominasi oleh semangat petualangan, merantau, yang mirip Minang, namun dengan fokus yang lebih luas pada jaringan global dan risiko perdagangan komoditas. Sejarah mereka sebagai penjelajah yang berlayar hingga Madagaskar, Australia, dan Semenanjung Melayu menunjukkan toleransi risiko geografis dan finansial yang luar biasa. Bagi orang Bugis, dunia adalah pasar mereka, dan modal adalah alat untuk berlayar dan berdagang komoditas, antar pulau atau antar negara. Faktor pendorong psikologis utama bagi Bugis adalah siri, kehormatan atau harga diri, dan pese, keberanian. Kegagalan finansial, atau lebih buruk lagi, kembali ke kampung halaman tanpa membawa hasil yang layak, dianggap sebagai ancaman serius terhadap siri. Ini menciptakan dorongan yang tak tergoyahkan untuk sukses di perantauan. Siri berfungsi sebagai modal non-finansial yang mendorong disiplin, kejujuran, terutama dalam berbisnis, dan keuletan dalam menghadapi tantangan. Seorang Bugis yang sukses di perantauan tidak hanya membawa pulang uang, tetapi juga meningkatkan martabat sukunya di mata masyarakat luas. Mereka adalah pengambil risiko yang terhitung, seringkali terlibat dalam perdagangan komoditas bernilai tinggi seperti nikel, batu bara, atau hasil laut yang menjanjikan pengembalian modal yang cepat dan besar. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat, tetapi juga yang paling berisiko. Berbeda dengan Jawa yang konservatif atau Batak yang fokus pada pendidikan sebagai jaminan, Bugis berinvestasi pada perputaran cepat dan jaringan network yang luas. Jika kita mengukur kecepatan kaya berdasarkan tingkat pengembalian investasi dan keberanian dalam berdagang komoditas berisiko, Bugis memiliki model psikologis dan historis yang sangat kuat di bidang ini. Jadi, setelah membedah psikologi keuangan keempat suku ini, Minang dengan agresivitas perantauan dan konservatisme matrilineal, Batak dengan investasi edukasi dan tekanan kehormatan profesional, Jawa dengan stabilitas, harmoni, dan penghematan berbasis aset fisik, serta Bugis dengan keberanian maritim dan siri sebagai pendorong risiko. Kembali ke pertanyaan awal. Siapa yang paling cepat kaya? Jawabannya adalah orang yang paling cepat kaya adalah individu yang mampu menggabungkan kekuatan terbaik dari keempat filosofi ini dan menerapkannya dalam konteks ekonomi modern. Jadilah seperti Minang, berani ambil risiko wirausaha dan kelola modal kerja dengan disiplin. Jangan takut merantau secara profesional atau mental dari zona nyaman. Jadilah seperti Batak, prioritaskan investasi pada diri sendiri dan anak-anak melalui pendidikan yang merupakan aset dengan return paling pasti. Tentukan tujuan keuangan Anda dengan lugas dan tanpa basa-basi. Jadilah seperti Jawa, miliki fondasi keuangan yang stabil, hindari utang konsumtif yang merusak, dan pertahankan tingkat penghematan yang tinggi. Utamakan ketenangan finansial daripada sekadar jumlah nominal. Jadilah seperti Bugis, bangun jaringan bisnis yang luas, pertahankan kejujuran, atau siri sebagai modal utama, dan miliki keberanian untuk masuk ke pasar atau investasi yang menjanjikan return tinggi, tetapi tetap terukur. Dalam ekonomi global saat ini, kekayaan datang dari wirausaha, Minang Bugis, investasi jangka panjang, Batak, dan stabilitas keuangan, Jawa. Pelajaran terbesarnya adalah Anda tidak perlu memilih salah satu identitas finansial, tetapi Anda bisa menjadi pengusaha yang berinvestasi pada pendidikan, hidup hemat, dan berani mengambil risiko terukur.
Itu adalah formula kekayaan sejati. Kami berharap analisis mendalam ini memberikan Anda inspirasi bukan hanya untuk mencari kekayaan, tetapi untuk memahami filosofi di baliknya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan di kolom komentar filosofi keuangan suku mana yang paling relevan dengan hidup Anda saat ini.